Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi beberapa pasien sudah saya tanganin di wilayah Pelelangan Muara Angke. Tadi 3 orang yang sakit pinggang yang sudah 8 bulan, ada rematik asam urat, yang sakit pundaknya. Tadi di masjid udah 2 orang juga, Pak Ustadz sama awak kapal. Ya. Ini ada yang ikhtiar ingin berobat setelah membaca banner spanduk saya. Ini Allah akan mempertemukan bagi pasien-pasien yang ingin ikhtiar untuk berobat. Jadi pengobatan alternatif paripurkon ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang akan bisa mengomentarinya setelah saya obatin. Insya Allah Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Kalau ke dokter, sebelum dokter memutuskan beri obat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter memutuskan beri obat. Ini obatnya. Ini 4 penyakit ini menjadikan malapetaka, menjadikan nama-nama yang namanya penyakitnya yang ratusan nama jenis penyakit, dan penyakit yang tetek bengek yang susah disebutkan secara medisnya. Ini nanti saya tanyakan sama pasiennya penyakitnya apa dan sudah berobat kemana ya, dan sudah berapa lama sih. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe di YouTube saya. Simpan nomor WA saya 085697315329. Ini insya Allah akan pertemuan ini menjadi kejodohannya. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, pasti pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Walaupun metode sama seperti yang saya lakukan, pijat atau saraf banyak sekali, tapi cara menanganinya berbeda, cara mengobatinya berbeda, dan insya Allah hasilnya pun berbeda. Jika Allah belum memberi kejodohannya, sudah berobat kemanapun, datang ikhtiar membuktikan di pengobatan alternatif paripurkon, insya Allah Allah yang pertemukan, insya Allah menjadi kejodohannya. Nanti bagi yang sudah diponis sama dokter untuk dioperasi, jadi pengoperasian tanpa perlu dibedah, tanpa berisiko fatal. Ini saya mau nangani pasien yang penyakitnya berat. Nah, ikutin terus. Ini saya langsung tanyakan. Tolong terangkan, jelaskan nama keluhan apa yang Bapak Ade utarakan. Nanti saya fokuskan, saya utamakan, saya prioritaskan. Keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Nanti saya sampaikan kalau memang ada keluhan yang lain. Kalau nggak ada keluhan yang lain ya saya sampaikan juga, gitu. Tolong jelaskan Pak Ade. Ya, keluhan saya hanya hernia. Hernia ya. Sudah berapa lama Pak Ade? Ya, ada 2 tahun atau 3 tahun lah. Oh, gitu. Sudah ikhtiar berobat kemana ya Pak Ade? Belum pernah berobat. Belum pernah sama sekali. Tapi urut sudah. Urut udah. Metodenya urut ya. Ah. Nah itu. Oh diurut ini dipegang di selangkangannya. Ini nggak bisa pegang. Susah buka kuncinya, saya benerin caranya. Main toto aja semakin parah, nggak bisa jalan, semakin tersiksa. Banyak yang sudah menjalankan di pengobatan pijat atau saraf, banyak yang trauma, jera kapok, tersakiti, tersiksa, bukannya lebih baik, semakin parah malah. Nah, ini proses pengalaman perjalanan saya, pernah menangani semua penyakit secara medis insya Allah. Nah, ini hernia ini saya tanyakan nih, berwujud ini sebesar berapa besar Pak Ji? Ya, sekitar 1 telur lah. 1 telur. Berarti telur ayam, telur bebek, atau telur apa? Inilah. Masya Allah gede sekali ya. Besar sekali Pak ya. Tapi kalau ini masih hilang sendiri, kadang ada gitu. Iya. Ini sekarang ini kondisinya hilang apa masih? Ada. Ada ya. Nah, pasti Pak Ade merasakan beban. Nanti saya tanyakan hasilnya. Nanti insya Allah Allah beri tanda sebelum saya obatin, setelah saya obatin, Pak Ade akan bisa merasakannya. Siapa dia? Siap. Nah, dengan istighfarnya kusuk supaya mengurangi rasa sakit, insya Allah juga tujuan dan fungsinya supaya Allah memberi kejodohannya, cepat mengangkat penyakit Pak Ade. Nah, nanti Pak Ade rasakan, buktikan dulu. Siap.
Ini ukuran totokan saya ada tingkatannya Pak De. Ada ukurannya, tergantung kemampuan Pak De, harus kuat mental, punya power, punya energi. Kalau pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun konsumsi obat tidak ada hasil, pasti bosen dengan obat. Resikonya fatal. Jadi mata, pendengaran sama di ginjal. Kalau pasien sudah punya penyakit yang ngerasain sakit setiap hari terus pastinya bosan dengan rasa sakitnya. Jadi harus punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan ini. Pada lama-lama nggak sembuh, ini sakit sebentar. Paling lama 2 detik. Ini saya bikin 1 detik. Saya ukur kemampuan Pak De. Awali baca Al-Fatihah bersama-sama Pak De dalam hati Pak De ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Allah 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 Muhammad Muhammad Allahumma rabbana si'at bika ya Allah, darimu dari dumu ya Allah, gerakan dan untuk obati ya Allah, tanpa dalih tanpa upaya aku bisa lakukan hanya kuatanmu, hanya engkau bisa menyembuhkan ya Allah. Kemari demi Allah, beri kejadian ya Allah, angkatlah penyakit yang paling berat ini akhirnya ya Allah, jangan tinggalkan penyakit yang lainnya ya Allah. Kemari demi Allah, kabulkan ya Allah. Amin amin. Allahumma rabbana la haula wala quwwata Allahumma Aku kemauan Pak De ya. Tingkatan total saya ada tingkatannya 1 T. Jadi total saya ada tingkatannya. Semakin kuat dengan pengobatan ini, dengan metode syariat seperti ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan insya Allah semakin maksimal. Kita fokusin yang di hernianya. Siapa dia? 1 T. Allah 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 asli Allah Allah asal asal Allah 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 asal asal Allah 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 la haula wala asal Allah asal 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 Allah 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 Bismillah. Asaladim, 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 Allah, Allah, Bismillah, Allah, Bismillah, Allah, 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 Allah. Saute, kemauan Pak De. Asal 1 T, ya. 1 T, 1 T. Asal lagi, asal lagi, asal lagi, asal lagi, asal Allah. 1 T, ya. Allah kemarin. 1 T, Allah.
Allah, 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 Allah. Itu. Satu detik, siapa ya? Lemas tadi, lemas. Lemas dulu, lemas. Satu detik, istighfarnya kusuk, pejamkan mata, satu detik. Satu detik, tambah lagi dikit. 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 Siap, baik, merem. Satu detik. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Satu detik. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Astagfirullahaladzim. 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 Allah. Allah. Ini mana? Lekuk. Nah, itu. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Siap, satu detik. Satu detik, siap. 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 Lurus, Pak De, lurus. Siap, Pak De, satu detik. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Tambah lagi, siap. Siap, satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik. Satu detik, siap. 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 Astagfirullahaladzim. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Satu detik, siap. Satu menit, siap. Merem, istighfar dulu. Alhamdulillah. Hamdulillah dulu, Pak De. Bernafas. Istirahat, dulu. Masya Allah, ini keluhan Pak Ade itu banyak juga. Selain yang tidak diungkapkan, nanti saya sampaikan ke Pak Ade. Benar nggak sih omong saya apa tuh jeplak doang? Ini saya fokuskan, saya prioritaskan, saya utamakan hernia. Bahwa Pak Ade tadi mengatakan cuma hernia. Nggak tahunya saya cek, saya kontrol, nggak tahunya banyak juga. Ini sebelum saya obatin dan setelah saya obatin, saya tanyakan Pak Ade jujur terus terbuka. Ada bedanya apa tidak sih? Coba Pak Ade utarakan kejujuran Pak Ade. Tadi sama sekarang Pak Ade kondisinya ada bedanya tidak? Ya, sekarang sudah ada kayaknya sih ada perbedaan. Tadi pinggang terasa ngilu, ini enggak kayaknya agak enteng, ringan. Alhamdulillah, ini Allah mempertemukan ini menjadi kejujurannya. Allah telah memberi bukti, memberi tanda-tanda. Gimana rasa bersyukurnya Pak De? Amin. Alhamdulillah. Ini pasien sendiri buat bukti fakta nyata sudah mensyukurinya, mengucapkan alhamdulillah. Ini Allah telah memberi tanda-tanda, memberi bukti. Ini baru satu kaki. Ini saya utarakan semua keluhan Pak De. Pertama, ini Pak De cek ke dokter, kolesterolnya tinggi. Ya Pak De ya. Cirinya apa kolesterol tinggi? Mudah masuk angin Pak De. Ya, benar nggak Pak De? Betul. Nah, yang kedua, nih. Ini kalau udah leher masuk angin, kalau udah parah nih leher sakit. Dipacu dengan salah pola makan, ingat, jantung koroner disebabkan oleh kolesterolnya tinggi, nggak bisa merawat, menjaga. Yang kedua, nih kadar gula Pak De itu tinggi. Bukan berarti diabetes, ada kadarnya Pak De. Lo kok tahu? Kadar gula tinggi, hawanya mudah lesu, lemes, nggak bergairah, ngantuk, loyo. Nah, ini Pak De mungkin nggak merasakan. Ini saya cek, ini kadar gula tinggi, ya mudah ngantuk. Kalau sendiri mudah ngantuk, lemes, loyo, nggak bergairah, nggak nafsu, nggak semangat. Nah, yang ketiga, ini Pak De ada rematik dan asam urat. Dua penyakit ciri-ciri sama tapi resiko berbeda. Ciri-ciri apa rematik asam urat? Semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel-pegel. Tinggal pilih salah satu. Ini ciri-ciri rematik asam urat. Rematik resiko terbaik sama pengapuran.
Kalau udah divonis sama dokter operasi pengoperan, insya Allah pengoperasian saya nggak bisa bedah. Asam urat ini disentuh kaki pelannya sakit, ini level kedua namanya kristal urat. Siapa yang berani pegang, semakin dipijit terus semakin parah nggak bisa jalan. Nggak bisa obatin, saya suruh pijit kencang-kencang sama pasiennya. Itu level kedua namanya kristal urat. Kalau lagi kumat nggak usah diobatin, didiemin aja sembuh sendiri. Tapi kalau nggak diobatin dengan tepat dan cepat, nanti frekuensi terjadinya muncul rasa sakitnya itu sering terjadi. Biasanya serangan ulangan yang kedua lebih sakit daripada yang pertama. Semakin terus frekuensi. Level ketiga namanya batu ginjal, level ketiga baru gagal ginjal. Terus Pak D punya riwayat darah tinggi Pak D. Ciri-cirinya apa darah tinggi? Gampang emosi dua. Emosi yang diungkapkan karena karakter orang, tipe orang, banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang, tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mojok bukan bersahabat karena sini masih menyimpan, kesel, jengkel, dongkol, gampang tersinggung, sensitif. Makanya orang stroke selama ini tidak ada yang sembuh. Berapapun hartanya kan habis udah karena berkaitan saraf. Stroke-nya semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya bener sendiri. Gimana orang menyembuhkan, tegang. Emosi itu wajar, marah wajar, kodrat, mendidik, menasihati, meluruskan. Tapi emosi terkontrol. Ini satu mulai lunak. Berobat kemanapun, tidak mungkin lulusan secara rohani. Dokter memberi obat darah tinggi tujuannya supaya apa? Supaya tidak sakit kepala atau pusing. Ini Pak D sering terjadi juga. Sering nggak Pak ya? Jarang, tapi pernah kan? Nah ini. Darah tinggi itu aman. Jika tadi sakit kepala atau pusing itu aman. Pak D dicek ke dokter normal, berarti darah tinggi itu turun bukan. Satu tulis darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup karena faktor karakter, faktor keturunan. Minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Gimana caranya supaya darah itu normal? Gimana caranya supaya darah itu normal? Ini pertanyaan besar. Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan besar. Banyak orang tahu. Jadi kuncinya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau muslim nggak selalu minta Allah. Jadi nggak mudah teringat lagi kesel jengkel. Cek ke dokter normal, bukan berarti darah tinggi itu turun. Kondisi saat ini lagi tidak sakit kepala atau pusing. Darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Sakit kepala itu bahaya, pusing bahaya. Ini kontak dengan emosi, akhirnya hilanglah keseimbangan. Nah, banyak orang yang jatuh di kamar mandi. Ini bumi kan dibalik, nggak bisa terkontrol lagi. Pecah pembuluh darah otak, oh dia terus stroke. Kalau nggak pecah ya pembekuan di otak ya stroke juga. Ya, ya. Nah ini sakitnya itu bukan di kaki aja, pegelnya dari pundak, punggung, pinggang, tangan bermasalah semua. Ini saya obatin. Ini hernia, nanti insya Allah beban ini udah bukti, fakta pasien akan bisa rasakannya. Nanti ini berbentuk, berwujud. Insya Allah kalau udah sampai benar, ini mengecil habis. Berapa kali ya? Pasien sendiri yang akan tahu. Kan pasien sendiri yang merasakan, yang tahu berapa besarnya sih. Nanti berapa kalinya, ya saya kembali ke pasien. Kalau merasa cocok jodoh, nanti untuk berikutnya semakin mengecil. Tergantung kekuatan mental pasiennya. Ya Pak ya. Ikutin terus YouTube saya dengan channel Romal Arifin. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.